Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri tema menghapus nama Yahweh. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk Bapak Kristianta yang pada pagi tadi dibawa ke rumah sakit karena gejala stroke. Kemudian kita juga berdoa untuk Bapak Untung yang mengalami penurunan di trombosit ya. Oleh karena itu kita berdoa supaya Bapak Yahweh memberikan pertolongan, kesembuhan, sehingga bisa kembali beribadah untuk memuliakan Bapak Yahweh. Karena saat ini Pak Untung itu mengalami penurunan HB cuma 10,5. Mari kita akan tunduk kepala saudara-saudara. Kita berdoa untuk Pak Kris dan Bapak Untung. Mari kita berdoa dengan segenap hati. Kami tunduk di bawah kaki-Mu pada pagi ini ya Bapak Yahweh. Bersama dengan seluruh umat-umat-Mu. Kami sehati, kami berdoa untuk Pak Kristianta yang saat ini berada di ruang ICU karena mengalami gejala stroke. Dan kami mohon Bapa berkenan untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Bersama dengan seluruh umat-umat-Mu. Kami menolak segala sakit penyakit yang ada, yang menguasai tubuhnya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami singkirkan dari tubuhnya. Begitu juga dengan Bapak Untung yang saat ini mengalami penurunan HB. Bapak memberikan juga pertolongan sehingga Pak Untung tetap bisa mengikuti streaming ini sekalipun memiliki jarak yang cukup jauh, tetapi kami percaya dengan kuasa dari Bapa Yahweh maka kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan kedua mempelai-Mu ini di dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Begitu juga dengan seluruh umat-umat-Mu yang hadir pada pagi ini diberikan kesehatan yang sempurna. Begitu juga dengan mereka yang mengikuti streaming ini dimanapun dan di negara manapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua berkata amin. Haleluya. Baik saudara-saudara, pagi ini juga saya akan perkenalkan jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah minggu pagi ini. Yang pertama yaitu Bapak Henry Marpaung bersama dengan Ibu Elvida Simamora yang beralamat di Permata Legenda Blok L3 nomor 30 sampai 31 Pedurenan Mustika Jaya, Bekasi. Begitu juga dengan Bapak Edward Marpaung dan Ibu Tarida Panjaitan, Galaksi Residen Blok B3 nomor 55A Jatiasih, Bekasi Selatan. Bisa berdiri di sebelah mana duduknya? Wah, kasih salam saudara-saudara. Ayo kasih salam yang ada di depan belakangnya. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Yahweh memberkati, senang sekali bisa bersama kami. Begitu juga dengan Bapak Edi dan Ibu Olivia, Jalan Wiguna Selatan 3, nomor 33 Surabaya. Di sebelah mana duduknya? Berdiri Pak, ya kasih salam saudara-saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Haleluya, ya silakan duduk Pak.
Kemudian Bapak Yulianto atau Aan, Jalan Kahendran Magersari, Magelang. Di sebelah mana duduknya? Oh, di belakang. Berdiri Pak. Ya, kasih salam saudara-saudara. Ya, puji Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada sedikit pesan profetik yang disampaikan kepada saya dari Bapak Edi Purnomo. Saya akan bacakan. Shalom Pak Lukas. Saya Edi Purnomo, sedikit mau berbagi cerita apa yang saya lihat dalam keadaan antara sadar dan tidak saat beranjak tidur kisaran jam 2 pagi. Berbagi apa yang saya lihat dapatkan dengan bimbingan Roh Kudus. Shalom, segala puji hanya kupanjatkan kepada Bapa Yahweh Adonai Yeshua HaMashiach. 2 Juli tahun 2022, antara sadar dan tidak, saya seperti ada dalam tempat ibadah gereja yang sangat padat, penuh dengan jemaat sedang memuji dan memuliakan Bapa Yahweh Adonai Yeshua HaMashiach. Tiba-tiba saya mendengar dan melihat dengan jelas apa yang terjadi di tempat tersebut. Berbahagialah engkau yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu antara tangan dan dahi, karena itu adalah tanda bilangan dan seluruh tubuhnya menyala terang benderang bercahaya. Ya, sekali lagi, berbahagialah engkau yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu, karena adalah tanda itu dan seluruh tubuhnya menyala terang benderang bercahaya. Sedang yang menerima tanda bilangan binatang itu, seluruh tubuh badan tampak hitam legam, gelap gulita, serta suara terakhir yang kudengar, cepatlah berpaling kepadaku dan bertobatlah. Bertobatlah, waktuku tinggal beberapa saat lagi. Bapa Yahweh memberkati saudaraku dan kita semua. Amin. Saudara, pesan ini bagi saya cukup penting karena setan berusaha dengan segala kekuatannya, karena dia tahu bahwa waktunya sudah hampir selesai. Nah, oleh karena itu saya ingin kita lebih sungguh-sungguh lagi, karena kita ini, poin kita hanya sampai pada kedatangan Tuhan. Setelah Yeshua datang, setelah rapture, seluruh pintu anugerah tertutup bagi orang-orang goyim. Oleh karena itu, percuma kalau kita ketinggalan cari Tuhan, nggak akan ada di dunia ini. Karena Roh Kudus sudah kembali. Jadi saya ingin kita lebih sungguh-sungguh lagi. Bagi saudara yang sudah menerima tanda bilangan binatang itu, khususnya juga saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, yang sedang mengikuti streaming ini, saya katakan, Bapa Yahweh memberikan kesempatan untuk keselamatan bagi saudara. Panggil, terimalah namanya, dan meteraikan atas nama Bapa Yahweh. Nah, itu pesan yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Seperti sebentar akan ada baptisan pembaharuan, ya, yang akan dilakukan sebentar untuk Bapak Edward Marpaung bersama Ibu Tarida Panjaitan. Ini bukan suatu kebetulan, karena saya yakin kita yang masih punya kesempatan, kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Bapa Yahweh.
Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan satu materi pagi ini yang saya beri tema menghapus nama Yahweh. Saya akan ajak bagi saudara yang membawa kitab suci, kita akan buka di dalam, saya akan bacakan dulu ya ayat-ayatnya, yang tidak membawa kitab bisa mendengarnya. Setelah itu baru nanti saya akan terangkan. Di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 12 ayat 8 dikatakan, kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel, dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Dan dia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana. Lalu apa saudara? Memanggil nama Yahweh. Ya, memanggil nama Yahweh. Kemudian di pasal 13 ayat yang keempat, ke tempat mezbah yang telah dia dirikan di sana untuk pertama kali, dan di sanalah Abram memanggil nama Yahweh. Kemudian di pasal 21 ayat 33, dan dia menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan di sanalah dia memanggil nama Yahweh El Olam. Kemudian di kitab Ulangan atau kitab Devarim, ya, pasal 4 ayat 7, sebab siapakah bangsa besar yang Elohimnya datang dekat kepadanya seperti Yahweh Elohim kita setiap kali kita memanggil namanya. Nah, sekarang kita masuk ke Perjanjian Baru. Di dalam kitab Maaseslihim atau Kisah Rasul 13 ayat 26. Hai para pria, hai saudara-saudara anak-anak dari keturunan Abraham. Kita keturunan Abraham bukan? Ya. Dan orang-orang di antara kamu yang takut akan Elohim, bagi kamulah firman keselamatan ini telah disampaikan. Kalau Bapak Abraham memanggil nama Bapak Yahweh, kita keturunannya juga memanggil nama Yahweh. Kemudian Galatia 3 ayat 29, dan jika kamu milik Hamasyah, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Satu lagi, Ibrani atau Ifrim pasal 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya dia menaruh perhatian bukan terhadap para malaikat, sebaliknya dia menaruh perhatian terhadap keturunan Abraham. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Kalau Bapak Abraham setiap kali dia mendirikan mezbah, dia selalu memanggil nama. Tetapi setan itu berusaha untuk menghapus nama itu dari atas muka bumi. Sehingga dengan segala dalih kerohanian yang jelas-jelas tidak ada, mereka memelesetkan nama itu. Sehingga macam-macam, jadi Jehovah, jadi Yahuwah, jadi macam-macam. Ada Yahusa, macam-macam saudara-saudara. Bahkan orang Israel sendiri tidak lagi memanggil dengan panggilan Yahweh, tetapi menjadi Adonai dan Hashem. Ini membingungkan ya, kalau misalkan orang tanya, brother, Tuhan kamu namanya siapa? Oh, Tuhan saya namanya Adonai. Oh, Tuhannya nama Adonai? Bukan. Ada namanya. Lah ya siapa?
Bingung nggak saudara? Mau ngomong Yahweh nggak berani. Mau ngomong Adonai, ditanyain Adonai, bingung juga. Kenapa seperti itu? Setan berusaha untuk memelesetkan. Dan saya katakan, kita melihat ya, menghapus PIN ya, atau personal identification number adalah merupakan tindak kejahatan dan harus berhadapan dengan hukum. Bagaimana jika yang dihilangkan adalah nama Yahweh? Tokoh-tokoh atau agama manapun dari dulu tidak pernah diubah, apalagi dihilangkan. Bahkan menyebut nama itu menjadi suatu kebanggaan. Saya kalau memanggil nama Bapa Yahweh, bangga saya luar biasa, saudara. Karena apa? Karena kita disuruh memanggil dan itu setan ketakutan, saudara. Ya, dan saya katakan menghapus PIN itu merupakan kejahatan cyber dalam dunia perbankan. Dan ini tergolong kejahatan berat. Menurut saudara betul enggak? Saudara berani menghapus PIN orang lain atau mencuri PIN orang lain, saudara berhadapan dengan hukum pidana. Sekarang ayo kita lihat agama Islam, mereka mengenal nabinya bernama Muhammad. Sampai sekarang nama itu tidak pernah berubah. Kita mengenal dalam dunia kepercayaan orang Chinese, yaitu Konghucu. Mereka mengenal nama Kuan Kong, mereka mengenal juga Kuan Im, sampai hari ini tidak pernah berubah. Kenapa Tuhannya orang Israel, kitabnya dari Israel, ditulis oleh orang Israel, dari otaknya orang Israel, tokoh-tokohnya juga dari Israel, kok bisa ganti nama dengan nama Arab dan Yunani? Pernahkah kita mencurigai hal ini, saudara? Ini penting ya. Kalau kita baca di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 5 ayat yang kedua, namun Fir'aun berkata, siapakah Yahweh itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenal Yahweh dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Fir'aun mengenal Yahweh atau tidak? Tidak. Padahal sudah 10 kali ada tulah yang jelas-jelas Moshe membawa nama Yahweh. Bagaimana jika ada yang nanya nama Tuhan itu siapa? Seperti yang tadi saya katakan, orang bisa saja mengatakan, oh nama Tuhan saya itu Hashem, ya. Oh namanya Hashem, bukan. Ada namanya, lah ya siapa? Oh itu nggak boleh disebut. Nah, kalau saudara dikejar, tolong tunjukkan di mana ayatnya. Perintah yang tidak memperbolehkan namanya disebut, tolong tunjukkan. Kita akan kelabaan, saudara. Karena tidak pernah ada dalam kitab suci kita yang memerintahkan tidak boleh menyebut, nggak ada. Lalu kalau tidak ada, lalu sumbernya dari mana? Nah, ini penting supaya kita memahami hal ini. Saya akan bacakan juga beberapa ayat di kitab Yohanan 4 ayat 21-22 dikatakan, Yesua berkata kepadanya, hai wanita, percayalah kepadaku bahwa waktunya akan datang saat kamu menyembah kepada Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi.
Kemudian kita lihat bahwa Yeshua itu juga memberitakan nama. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 17 ayat 6 dikatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firman-Mu. Dikatakan aku telah menyatakan nama. Berarti pada zaman itu nama Bapak Yahweh mulai kabur, saudara-saudara. Sehingga Yeshua menyatakan nama. Setan berkata, Tuhan itu kan tahu hati manusia. Tuhan itu penuh kasih. Ngapain kita harus mempermasalahkan nama? Nah, kita harus tahu bahwa nama itu mengandung pribadi. Ada seorang pendeta yang pernah ngomong sama saya begini, kenapa sih kok Pak Lukas kok mempermasalahkan nama? Tuhan itu kan maha kasih, dia tahu hati manusia. Saya jawab, yang mempermasalahkan nama itu bukan Lukas Sutrisno. Yang mempermasalahkan nama itu adalah si pemilik nama itu sendiri. Paham gak saudara? Bahkan kalau kita lihat, Bapak pendeta itu pernah saya tantang sama saya. Saya katakan kalau Bapak mengatakan nama tidak penting, ayo, berani nggak ucapan Bapak saya pegang? Oh iya, nama nggak penting, oke. Bapak punya sertifikat tanah? Kalau punya, bagaimana kalau nama sertifikat itu ganti nama saya, Lukas Sutrisno? Saya yang bayar, Bapak yang nyimpen sertifikatnya. Ayo, berani nggak? Kira-kira berani nggak saudara? Loh, kenapa nggak berani? Karena ganti nama, ganti pemilik. Ini penting saudara. Kita dulu dibaptis dalam nama siapa? Yaitu pemiliknya. Ngerti nggak? Sekarang kita lihat perintahnya. Apakah nama itu nggak perlu atau harus? Kita baca dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perhatikan kata panggillah namanya. Bukan panggillah sebutannya, bukan. Tapi panggillah namanya. Hodula Yahweh kirubismo. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Kemudian di dalam kitab Tehillim, Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya. Disuruh menyerukan bahkan. Ada orang yang mengatakan gini, orang kalau memanggil nama Yahweh itu hanya pada saat perayaan Yom Kippur, itu pun tidak berani mereka nyebut Yahweh. Gak ada loh ayatnya saudara. Bener gak ada loh. Karena saya pernah dikasih tahu, orang bilang, itu di hari raya Yom Kippur saja mereka memanggilnya itu hanya berbisik. Ya tolong ditunjukkan ayatnya di mana. Kalau enggak ada terus sumbernya ini dari mana? Kita harus tahu saudara. Ya. Juga misalnya orang memanggil dengan panggilan Adonai. Adonai itu diambil dari kata Adon. Itu artinya Tuan atau Tuhan. Itu adalah kalimat generic name, bukan personal name. Sama seperti Tuhan. Adonai dari kata Adon atau Tuan atau Tuhan. Kalau Adonai artinya Tuhanku. Sekarang ketika kita melihat berurusan dengan dunia setan, ada nggak orang yang mengusir setan dalam nama Adonai?
setan pergi. Enggak ada. Dalam nama Hashem, setan pergi. Enggak ada, saudara. Tapi saya ngusir setan dalam nama Bapa Yahweh, pergi kamu. Baru disebut nama sudah ngibrit dia, saudara. Karena nama itu berkuasa. Kemudian Yesaya 12 ayat yang keempat. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ingatlah agar namanya ditinggikan. Ini penting ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu ingin supaya namanya itu dipanggil. Jadi bukan kita ya yang menyuruh, tetapi pemilik nama itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat lebih dalam lagi tentang masalah ini agar kita tidak salah di hadapan Tuhan. Ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa nama Yahweh itu kan hanya ada di zaman Mose katanya. Oh, siapa bilang? Nama Yahweh itu mulai dipanggil sejak zaman Adam, ya, zaman Adam. Enos kan keturunan Adam, jadi masih bisa saya sebut Adam karena itu di zaman yang sama. Ya, di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 4 ayat 26, nama Yahweh dipanggil sejak zamannya Enos. Kemudian kita lihat lagi, Abraham memanggil nama Yahweh. Yitzhak juga memanggil nama Yahweh. Ini ada ayat-ayatnya ya. Mungkin ini bisa dimatikan lampunya ini supaya kelihatan jelas ya. Tolong dimatikan. Ya. Kita sementara begini dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita pindah di belakang. Kita akan pakai videotron. Jadi bisa lebih terang. Ya, untuk sementara it's okay. Ya. Nah, ini saudara, kita lihat Abraham memanggil nama Yahweh. Ishak juga memanggil nama Yahweh. Mose memanggil nama Yahweh. Daud bahkan mengalahkan Goliat dengan nama Yahweh. Daud katakan, siapa orang yang tidak bersunat ini, yang berani menentang pasukan Bapa Yahweh. Dan dia ambil batu, bawa ke tapel dan dipelintengkan, ya, apa itu dipelintengkan? Diayunkan, ya diayunkan sampai kena jidatnya. Itu dengan nama Yahweh, saudara. Ya. Jadi nama itu sangat penting. Mengapa nama itu harus disebut? Ini kembali kita menyampaikan ini karena saya perlu memberitahu juga kepada semua orang, sahabat-sahabat saya yang tadinya memanggil, sekarang tidak, ya, itu banyak teman-teman saya. Maka saya perlu kasih tahu ini supaya nanti kalau ada teman yang memanggil nama itu, ya saya perlu kasih video ini. Mengapa nama Yahweh itu harus disebut? Itu di dalam kitab Devarim atau Ulangan 28 ayat 8 sampai 14, karena nama itu berkuasa atas alam semesta dan setan. Dan nama itulah yang memberkati kita, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, ya, saudara mau eksperimen boleh. Kalau ada orang kerasukan setan, ayo saudara usir setan dalam nama Hashem. Nggak akan lari setannya, saudara. Karena Hashem itu bukan nama. Ha artinya itu, Shem artinya nama. Jadi Hashem artinya nama itu, ya, atau Adonai itu juga setan nggak akan lari.
Begitu bencinya setan dengan nama Yahweh sehingga dia berusaha untuk menghapus. Nah ini, cuman bagaimana caranya? Nah ini saya akan tunjukkan cara-cara setan menghapus nama yang kudus. Saya ceritakan saja dulu sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin saudara masih ingat dulu ada jemaat seorang ship engineer atau seorang ahli mesin kapal namanya Bapak Yoko. Pak Yoko ini setiap kali dia WA sama saya selalu menggunakan nama itu. Lalu saya tanya, kenapa Bapak kok pakai nama itu terus? Ya nanti saya akan cerita kalau saya sudah pulang. Begitu dia datang, ternyata Pak Yoko itu rumahnya di depan situ, depan kehilat kita, agak turun sedikit. Dan waktu itu saya kasih kesempatan untuk dia memberi kesaksian. Mau tidak mau, dia panggil nama Yahweh. Dan apa yang terjadi? Mic yang dia pegang itu bergetar, saudara. Itu adalah manifestasi dari setan yang menguasai dirinya. Pak Yoko ini di dalam tubuhnya itu ada setan yang menamakan diri Azazel dari Timur Tengah. Dan dia ini sudah pergi ke beberapa dukun yang terkenal untuk menghilangkan setan dari tubuhnya. Tapi setannya tidak mau keluar. Bahkan malah dia sengsara. Setan bilang begini, percuma kamu ngusir-ngusir saya, kamu sendiri yang sengsara. Tapi sekali waktu saya akan pergi dengan sendirinya kalau kamu dimeterai, katanya. Pak Yoko nggak ngerti meterai itu apa. Tapi karena dia terus mendengarkan khotbah saya, dia tahu kan saya sering mengatakan meterai kepemilikan, yaitu baptis pembaharuan. Lalu dia tanya sama si setan, si Azazel tadi, apakah yang kamu maksud meterai itu adalah baptisan? Setan itu berkata iya. Nah saat dia datang ke sini itulah saya suruh kasih kesaksian. Mic itu sampai bergetar, itu tandanya bahwa setan itu takut dengan nama Yahweh. Tapi manusia nggak takut, malah menghujat nama Yahweh. Ngeri ya saudara. Jadi kalau begitu manusia bisa lebih jahat dari setan. Nah ini yang saya perlu kasih ketegasan. Dan pada saat dia sudah turun, karena dia setan itu ngomong di dalam dirinya, serahkan mic itu, kamu segera turun. Atau kalau kamu tidak turun, tak banting kamu di sini. Di panggung ini maksudnya. Akhirnya apa? Dia turun. Nah waktu itulah saya tanya, kenapa tadi? Ya, dia cerita bahwa setan itu mengatakan kamu turun atau tak banting kamu di atas. Sehingga dia turun. Dan betul pada waktu ada baptisan pembaharuan, saya baptis, Azazel itu keluar. Dan waktu dia datang lagi, saya tanya, apakah dia masih ada dalam tubuh? Dia katakan tidak. Jadi dia bebas panggil nama Yahweh. Kalau tadinya nggak berani dia. Nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya si setan itu menghapus nama. Yang pertama adalah pakai cara yang rohani, seolah-olah menghormati. Ingat, tujuan utamanya adalah nama Yahweh terhapus di dunia ini, dan setanlah yang menguasai atmosfer bumi ini, diubah menjadi Hashem atau Adonai. Nah Bapak Ibu yang terkasih, disinilah letaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa Yahweh harus selalu berpegang
kepada kebenaran firman. Saya punya seorang teman, dia warga negara Singapura, dan waktu itu dia katanya pernah mimisan di Israel, karena dia kumpul dengan kelompok Israel. Dan waktu dites DNA, ternyata dia itu dari keturunan suku Benyamin, sehingga dia mendapatkan paspor Israel. Setiap kali WA sama saya selalu mengatakan Hashem Adonai, Hashem Adonai. Ya saya diamkan aja, nggak apa-apa. Tapi sekali waktu dia datang ke sini, saya beritahu, kamu mau tunduk kepada nabi atau kepada rabi? Ayo. Kalau kamu tunduk kepada rabi, di manakah ayatnya yang mengatakan bahwa nama Yahweh tidak boleh disebut? Tidak pernah ada dalam kitab suci kita. Jadi itu pasti dari sumber yang lain. Nanti saya akan tunjukkan sumbernya dari mana. Nah, di sini saya tulis ya, mungkin kameranya bisa ditunjukkan ke sini atau di screenshot ya, karena ada usulan dari netizen kalau saya menerangkan diminta supaya kameranya ditunjukkan supaya bisa tahu gitu ya. Saudara lihat, ini membacanya apa? Ya, yang ini Hashem ya. Yahweh tidak sama dengan Hashem ya. Seperti yang tadi saya katakan dalam Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh 16 ayat 26, padahal dalam Difre Hayamim Aleph 11 ayat 34, Hashem itu adalah nama orang Gizon, Yonatan anak Sarge, dan orang Harari. Hashem itu nama orang. Ada di Facebook namanya Hashem Olin. Kenapa saudara tertawa? Ya, itu teman kita ya saudara. Ya. Jadi Hashem itu berbeda dengan Yahweh. Kita lihat, orang Goyim menolak memanggil nama Yahweh karena ikut orang Yehudi yang memakai Talmud. Jika ditanya apakah Talmud itu dan tahukah isinya, mereka tidak tahu. Rata-rata kalau saya tanya kepada orang yang memanggil nama Yahweh dengan Hashem, saya tanya Talmud itu isinya apa? Dia nggak tahu, saudara-saudara. Nah, kita lihat ya di sini, di tempat suci seseorang mengucapkan sang nama sebagaimana tertulis, namun di luar tempat itu harus dibentuk eufemisme atau mengganti kalimat yang dianggap tabu. Itu ada di dalam Misnah Sotah 7 ayat 6, Brachot Sotah 38b, dan Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Itu sumbernya. Tidak boleh memanggil. Jadi bolehnya di tempat ibadah. Tapi faktanya di tempat ibadah pun ya nggak panggil juga, saudara. Itu. Buktinya apa? Buktinya waktu mereka menyanyikan Shema Yisrael, Adonai. Harusnya Shema Yisrael, Yahweh, kan perintahnya katanya panggilnya di bait suci. Tapi faktanya di bait suci enggak juga, saudara. Nah ini kan jadi simpang siur, dan saya berani mengatakan Talmud bukan kitab suci. Dan itu tidak boleh kita imani. Karena saya pernah membaca loh, Talmud salah satu ada ayatnya yang mengatakan bahwa Yeshua
itu dimasukkan ke dalam neraka, ditaruh di kubangan yang berisi kotoran manusia katanya. Itu di mana ayatnya? Di dalam kitab suci kita. Enggak pernah ada. Ya. Jadi kalau saya melihat Talmud itu sangat bertentangan dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, saudara, kita lihat di sini. Nama Yahweh itu dulu kita tidak tahu. Ini ada seorang anak yang saya gambarkan nggak tahu apa-apa. Sama seperti kita dulu bukan? Kita nggak ngerti. Kemudian nama itu disingkapkan. Wah, akhirnya kita senang, sukacita. Saking sukacitanya kita sebutlah berkiblat ke orang Ibrani, sehingga kita kebablasan, saudara. Bukan lagi memiliki tolak ukur kepada firman-Nya, tetapi tolak ukurnya kepada orang Ibrani, orang Yahudi. Dan saya katakan, tidak semua orang Yahudi itu benar. Karena orang Yahudi yang pindah agama juga banyak, saudara. Apalagi kalau saudara ke Israel, di sana ada agama Druze. Saudara pernah dengar? Ya, agama Druze, agama Bahai, ya, macam-macam. Di aliran Yudaisme saja itu banyak, saudara. Makanya kalau kita mengikuti apa kata orang Yahudi, kita bisa tersesat. Kita harusnya mengikuti apa kata kitab suci, itu baru benar. Jadi yang tadinya kita nggak tahu, sekarang jadi tahu, setan mencegat di sini. Yaitu apa? Tetap dihilangkan. Ya kalau dihilangkan ya percuma kita mengikut aturan dari pola Ibrani. Ya sama dong seperti dulu. Kita dulu kan juga tidak tahu nama Yahweh. Ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, satu, nama Yahweh dihilangkan dengan Hashem atau diganti dengan Hashem atau Adonai. Orang Kristen ikut-ikutan tanpa tahu aturan Talmud. Orang tidak tahu spirit apa di balik semua ini. Pada abad pertama, pelarangan mengucapkan nama Yahweh di tempat umum menjadi ketetapan di kalangan Yudaisme di Yerusalem. Setiap mereka mengucapkan nama Yahweh, mereka ganti dengan Shamayim, Adonai, Hashem, Hakadosh, dan selanjutnya. Setelah penghancuran Yerusalem tahun 70, mazhab Parisi melarang menggunakan nama Yahweh secara total berdasarkan halakah. Karena dianggap nama itu tersembunyi. Itu mereka catat di dalam Berahot Pesah 50a dan harus dirahasiakan di Berahot Kidus 71a. Sekarang bandingkan seperti yang tadi saya sebut. 1 Tawarikh 16 ayat 8, Yesaya 12 ayat 4, Mazmur 105 ayat 1. Ini terbalik sama sekali. Di Talmud mengatakan dilarang menyebut, dalam kitab suci diharuskan menyebut. Sekarang kita mau pegang yang mana? Ini yang penting, saudara. Makanya saya ngomong sama teman saya, kamu mau ikut rabi atau ikut nabi? Satu ayat saja itu penting, apalagi sampai 3. Dan banyak contoh-contoh seperti Abraham memanggil nama. Kemudian Yitzhak juga memanggil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saudara perhatikan spirit dari hal ini. Coba kita buka sejenak di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 19 ayat 21 sampai 22.
Ayo kita buka Yohanes pasal 19 ayat 21 sampai 22. Perhatikan. Sebab itu para imam kepala, orang-orang Yahudi berkata kepada Pilatus, "Janganlah menulis raja orang Yahudi." Tetapi dia berkata, "Akulah raja orang Yahudi." Pilatus menjawab, "Apa yang telah kutuliskan, aku telah menulisnya." Jadi Pilatus ini ceritanya mau pasang prasasti di kayu salib, saudara. Kan Yesus disalib, atasnya kan ada prasasti. Nah, prasasti itu ditulis oleh Pontius Pilatus, Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, itu diprotes oleh ahli Torah. Ahli Torah katakan, "Oh jangan, ganti dengan akulah raja orang Yahudi." Tapi waktu itu Pilatus tidak mau, saudara. Apa yang sudah tertulis, biar tertulis. Nanti kita akan tahu di bagian belakang. Ya, tapi kita perlu lihat spirit dari penghilangan nama ini. Saya menyebut dengan istilah replacement theology atau teologia pengganti. Ya. Nah, ini di sini yang sebelah sini ini ahli Torahnya berkata gini, "Ubahlah tulisan itu dengan aku raja orang Yahudi." Pilatus mengatakan, "Tidak bisa. Apa yang telah kutulis tetap tertulis." Nah, saya menghimbau kepada saudara sekalian yang mengikuti streaming ini, dimanapun saudara berada. Akankah saudara mempertaruhkan keselamatan dengan mengikuti Rabi Yehudi yang menyingkirkan kitab Tanakh? Hati-hati, saudara. Kalau saya tidak mau ambil resiko, karena itu menyangkut nama. Kalau orang dibaptis saja, pasti akan dibaptis dengan nama Yahweh. Saya ingat Bapak Dr. Suradi. Pak Dr. Suradi itu adalah orang pertama yang memanggil nama Yahweh di Indonesia, non-institusi. Kalau orang yang memanggil nama Yahweh dengan institusi itu saya. Jadi saya orang keduanya Pak Suradi. Pak Dr. Suradi pada waktu itu saya beritahu begini, "Pak Suradi, saya memberitahu, saya jujur, saya kagum dengan Bapak. Bapak sekalipun orang tua tapi punya keberanian yang luar biasa, karena dia dari angkatan udara, saudara. Dan saya katakan Bapak orang pertama yang memanggil nama Yahweh, tapi Bapak belum diselamatkan." Wah, dia kaget. Dia berkata, "Kok Pak Lukas bisa bilang begitu?" Saya akan kembalikan kalimat Bapak. Bapak selalu berkata back to the Bible, back to the Bible. Bible yang mana, Pak? Kalau dikatakan back to the Bible, ya Bapak harus ikuti apa yang kitab suci katakan. Yaitu apa? Kita dimeterai di dalam nama Bapa Yahweh. Pada waktu itu dia nginap di Puri Asri, dan saya katakan, "Sudah Bapak nggak usah debat saya." Karena paginya waktu saya terangkan, dia debat saya. Dia katakan, "Emangnya Pak Lukas sudah dibaptis?" Sudah. Yang membaptis siapa? "Oh, saya dulu dibaptis sama Pak Yakub." Pak Yakub itu yang baptis siapa? Saya katakan, "Bapak nggak usah debat saya, renungkan apa yang saya katakan. Tadi Bapak katakan Pak Lukas dibaptis oleh siapa? Itu salah, Pak. Harusnya Bapak bertanya, Pak Lukas dibaptis dalam nama siapa?" Jadi jangan oleh. Kalau oleh itu berarti ada pelakunya. Tapi kalau dalam nama siapa, pelakunya siapapun, tentu orang-orang yang sudah memanggil nama Yahweh. Jadi saya katakan salah.
Bapak nggak usah debat saya, renungkan saja kalimat saya. Besok kita keluar, ya istirahat di hotel, kemudian paginya saya katakan, ayo Pak kita breakfast. Lalu dia katakan sebentar. Tadi malam Pak Lukas bilang saya suruh merenungkan. Saya sudah merenungkan. Oh ya? Terus apa hasil perenungan itu? Ya, saya katakan bahwa apa yang Pak Lukas katakan itu benar adanya. Ya sambil sedikit malu-malu, saudara. Kalau Bapak katakan benar, Bapak harus dibaptis. Terus dia berpaling kepada istrinya, Ibu Wida. Dia katakan begini, Mam, kira-kira kita enaknya dibaptis siapa ya, Mam? Ibu Wida berkata, loh kita kan ikut ibadah bersama Rabi Yehudi, suruh aja dia baptis. Pak Suradi berkata, tidak, nanti baptisan kita salah lagi. Karena nanti dibaptis dalam nama Hasyim, enggak, saya enggak mau. Terus Ibu Wida berkata, loh Pak, di sini kan ada Pak Lukas, suruh aja dia membaptis. Terus dia berpaling menatap saya berkata, Pak Lukas mau baptis saya. Saya katakan, peristiwa ini saya tunggu 10 tahun lamanya. Hari ini jam 10, hari ini tanggal 10, dan hari ini bulan 10. Apakah ini suatu kebetulan? Langsung dia berkata, oh gitu ya, ayo sudah. Akhirnya saya baptis di kolam renang di Hotel Puri Asri, saudara. Jadi, kenapa kita perlu berhati-hati dalam masalah ini? Karena setan begitu liciknya, memelesetkan sedikit saja, itu kita ada dalam bahaya. Hawa itu dipelesetkan sedikit saja, dia jatuh. Jadi keturunan Adam dan Hawa pun akan terus menjadi sasaran kuasa setan. Pernahkah saudara melayani orang yang dirasuk setan? Suruh dia menyebut nama Bapa Yahweh, pasti tidak mau, saudara. Saya itu melayani orang yang dirasuk setan tuh banyak banget. Bahkan yang disantet pun saya pernah layani. Tapi waktu saya suruh menirukan, memanggil nama Yahweh, dia tolak. Dia nggak mau, saudara. Setiap kali ikutin saya, dalam nama Bapa Yahweh, langsung dia diem. Ayo ucapkan, malah melotot matanya. Itu artinya apa? Nama itu sangat berkuasa. Amin. Itu adalah cara setan membuat manusia tidak lagi memanggil nama. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, setan juga masih punya cara lain agar orang jadi mikir dan risih, yaitu pola mengolok-olok. Dengan berkata mau sok jadi Yehudi ya, bahkan lebih dari orang Yehudi saja tidak berani menyebut. Licik ya saudara. Jadi kita itu dibenturkan seolah-olah orang Yehudi saja nggak nyebut, kok kamu orang Indonesia kok mau nyebut. Lah kan saya ikutnya kitab sucinya, bukan ikut orang Yehudi. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita mau ikut Talmud, ya harus ikutin, kita harus tolak Yesua. Bukan cuman tidak memanggil nama Yahweh. Jadi cara yang kedua setan, yaitu dengan mengolok-olok kita. Ada yang mengatakan gini, Pak Lukas ibadah saja pakai talit. Mereka nggak ngerti bahwa dengan pakai talit secara hukum alam supranatural, kita diperbaiki alam rohnya, saudara. Saudara lihat materi saya yang judulnya aura. Itu di situ ada penyelidikan orang yang pakai talit dan tidak, itu beda. Auranya itu beda. Dan di talit ini ada sit-sit.
Sit-sit inilah, pelintiran-pelintiran ini bukan asal diguel-guel, bukan saudara. Tapi pelintiran ini ada hitungannya. Dan hitungannya itu mengandung tulisan Yahweh Ehad. Jadi inilah yang dipegang oleh perempuan yang sakit pendarahan. Berapa tahun tuh? 12 tahun ya, kena pendarahan. Itu yang dipegang ini loh. Ujung jubah itu ini. Bukan jubah yang kayak daster itu. Tapi jubah yang disebut adalah jubah doa. Ini yang dipegang. Jadi perempuan itu sembuh karena memegang nama Yahweh, saudara. Dan sit-sit ini akan dipotong kalau pemiliknya mati. Jadi kalau saya nanti mati, ini dipotong. Ya, artinya apa? Tugas saya selesai di bumi ini. Saudara bayangkan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Kitab suci mengatakan pada waktu Saul sedang berak atau buang hajat di kubu gunung, Daud mengendap-endap dan dipotonglah ujung jubahnya Saul. Yang dipotong sit-sit. Jadi secara hukum profetik, hubungan antara Tuhan dengan Saul dipotong. Karena pemotongan sit-sit ini hanya boleh dilakukan ketika orangnya mati. Ini orangnya masih hidup kok dipotong, saudara. Bayangkan betapa mengerikannya. Secara hukum alam supranatural, hubungan antara Saul dengan Bapa Yahweh dipotong total. Karena kita yang tidak menggunakan pola Ibrani nggak ngerti. Ngertinya ujung jubah itu ya jubah yang kayak daster itu yang dipegang bawahnya. Salah, yang dipegang ini. Sit-sit. Itu sebabnya saya katakan setan menggunakan cara lain yaitu dengan mengolok-olok. Masih baguslah saya pakai atribut Ibrani yang dipanggil nama Ibrani. Ada gereja-gereja yang full atributnya Ibrani yang dipanggil namanya nama Arab. Kan lebih parah, saudara. Iya toh? Kalau kita atributnya atribut Ibrani, dipanggil namanya juga nama Ibrani. Jangan atributnya semua Ibrani, benderanya Ibrani, bannernya Ibrani, yang dipanggil nama asing, saudara-saudara. Ini kan parah. Ya, mungkin ada jemaat yang menyaksikan ini, kasih tahu sama bapak gembalanya. Jangan atributnya yang Ibrani, tapi yang dipanggil nama Arab dan Yunani. Ya, ini masalah nama ini terus bergulir. Kemarin pada waktu saya ngisi channel di JNA ada yang tanya, kenapa sih kok Pak Lukas ini kok getol banget masalah nama? Ya karena saya cinta dengan Bapak Yahweh. Kalau saudara cinta sama pacar saudara, yang diberitakan apa? Namanya pacar saudara. Orang nggak tanya juga yang diceritain pacar saudara. Kan begitu. Sampai orang bilang, ah gua nggak nanya sama lu ngomong aja lu pacar-pacar. Ya kan? Kenapa? Karena Anda suka, Anda cinta. Sama seperti kalau saya cinta kepada Bapak Yahweh, ya yang saya ceritakan Bapak Yahweh. Nggak mungkin dong saya cinta Bapak Yahweh yang diceritakan Lucifer. Ya nggak mungkin, saudara. Kita mesti paham di sini. Ya, itu cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga. Ada kelompok yang namanya Yesus only atau Jesus only atau Yesua only. Pakai ayat biar lebih mantap. Yohanan 17 ayat 6. Ya. Coba kita lihat sejenak. Di sini saya tunjukkan bahwa
Yesua juga memanggil nama, ya. Yohanan atau Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan kepadaku dan mereka telah memelihara firman. Katakan, aku telah menyatakan nama. Menyatakan itu berarti tadinya tidak nyata atau belabur, tapi dibikin nyata. Dan ayat 12 dikatakan, ketika aku bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Ini ayat yang ke ayat 12 ini kadang disalah tafsirkan, seolah-olah nama Yahweh sudah ganti dengan Yesua, sehingga ada kelompok Yesua only. Itu salah. Yang disebut namamu yang telah engkau berikan kepadaku, salah terjemahan. Yang betul mereka telah engkau berikan. Jadi enggak menyangkut nama. Kita mesti jeli dalam hal ini, saudara. Itu yang ketiga. Ada kelompok Jesus only. Ada. Jadi nama Yahweh itu sudah enggak perlu katanya. Kemudian yang keempat, cara setan menghapus nama, yaitu menggunakan kekerasan dengan mengancam memecat dari sinode atau dilaporkan ormas. Ini yang paling ditakuti oleh gembala. Lebih takut lagi kalau gembala ditinggal lari oleh jemaat. Secara otomatis penghasilannya turun. Ini yang paling ditakuti. Saya pernah menceritakan hal ini kepada salah satu teman saya, seorang pendeta. Dia jawabnya, masalah nama Yahweh aku ngerti, kata. Lah sudah ngerti kok kamu nggak nyampein ke jemaat. Wane nyampein jemaat konyol kayak kamu, kata. Kamu ditinggal lari jemaat begitu banyak. Oh ya wes, kalau itu alasannya ya saya angkat tangan, saudara. Kenapa? Kita sudah tahu arah pembicaraan itu kemana. Ya. Jadi kita mesti paham itu. Kadangkala sinode-sinode itu mempersempit kebenaran firman Tuhan. Dan para gembala itu takut banget, apalagi kalau gembala itu disupport dari sinode, dari organisasi. Oh, takut banget. Kita lihat yang berikutnya. Yang keempat, yang berikutnya yaitu keinginan Bapak Yahweh itu namanya dipanggil. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita mengenal nama Bapak Yahweh itu adalah anugerah. Jangan diubah-ubah lagi. Apapun alasannya, nama itu tidak bisa diubah. Nama Sang Pencipta saat dia turun ke dalam dunia ini adalah Yesua, Sang Juru Selamat. Nah ini saudara lihat, Yod, Shin, Wa, Ayin. Ini membacanya Yesua, kepalanya 7. Persis seperti menorah yang ada di samping saya. Ya, itu kepalanya 7. Nah sekarang saudara lihat, di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 53 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Mazmur 53 ayat yang ke-7. 53 ayat 7 dikatakan, siapakah yang akan memberi dari Sion keselamatan bagi Israel? Ketika Elohim membawa kembali umatnya yang tertawan, Yakub akan bersukacita, Israel akan bergembira. Di dalam teks bahasa Ibrani itu tertulis kata Elohim sebut Amo. Artinya apa? Elohim memulihkan umat manusia. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, cuma kalimatnya itu saja. Oh, berarti Tuhan itu memulihkan umat manusia. Tapi, kalau kita menggunakan teks bahasa Ibrani, saudara perhatikan ini. Elohim
Sebut Amu, ya. Ini kan Elohim ya. Alef Lamet He Yod Mem. Ini sebut Shin Bet Waw Tau. Ya. Amu Ayin Mem Waw. Ini membacanya Elohim sebut Amu. Coba saudara perhatikan, ini ada Yod, ada interval 1 Shin, interval 1 Waw, interval 1 Ayin, dibaca Yeshua. Jadi kata Tuhan memulihkan umat manusia itu langsung diketahui siapa sosoknya. Ngerti nggak saudara? Sosoknya yang memulihkan manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhan yang sudah terputus itu disambung kembali melalui Yeshua. Sampai di sini paham? Dan sekarang kita akan lihat lebih jauh bahwa huruf Ibrani itu berbeda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin A ya cuma mangap A, B ya cuma B, C ya C. Tapi kalau huruf Ibrani itu beda saudara. Dia punya filosofi sendiri, dia punya hurufnya itu sendiri, dia punya piktograf, dan dia punya angka gematria atau nilai tiap-tiap huruf. Alef itu piktografnya gambar sapi, kepala sapi. Alef itu punya filosofi, dia strong, kuat. Alef bisa juga berarti something divine, sesuatu yang bersifat ilahi. Dan Alef itu punya nilai gematria 1. Bet itu rumah, ya, Betel. Bet itu rumah, El itu Elohim. Jadi Betel artinya rumah Elohim atau rumah Tuhan. Bet itu 2, gambarnya tenda atau kemah, maka disebut Bet itu rumah. Alef Bet Gimel, Gimel itu onta, tapi juga bisa berwujud kaki. Ya. Alef Bet Gimel Dalet He Waw Zayin Hetet Yod Kaf Lamet Mem dan seterusnya, itu semua memiliki arti dan nilainya 1, 2, 3 setelah 10 bukan 11 tapi 20, 30, 40, 50. Setelah 100 bukan 110 tapi 200, 300, 400. Itu nilai. Nah sekarang coba kita lihat saudara, nilai dari nama Yeshua. Perhatikan, Yod, Shin, Waw, Ayin. Yod itu 10, Shin itu 300, Waw itu 6, Ayin 70. Jumlahnya berapa? 386. Saudara pegang nilai ini dulu. Ya, saudara pegang nilai 386. Sekarang kita lihat. Nah ini Sem Elohai, ya, Sem Elohai, saudara lihat, Shin 300, Mem 40, Alef 1, Lamet 30, He 5, Yod 10. Dihitung jumlahnya berapa? 386. Sama dengan nama Yeshua bukan? Padahal artinya apa? Nama Tuhan. Sem Elohai artinya nama Tuhan. Jadi ketemu di sini nama Tuhan itu adalah Yeshua, saudara. Kita lihat yang berikutnya. Nah ini, sekarang Yahweh Bemesia, ya. Yod He Waw ini jumlahnya juga sama 386. Artinya apa? Yahweh di dalam Mesias itu sama dengan nama Yeshua. Jumlah nilainya sama. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Tidak. Saya yakin ini sudah ada yang ngatur dari sononya, saudara. Ya, kita lihat yang berikutnya. Nah, lihat ini. Ini Ruach HaKodesh, ya. Ruach HaKodesh jumlahnya berapa ini? Enggak kelihatan ya. Ruach HaKodesh itu 629. Dibuat 2 digit jadi 17. Dibuat 1 digit jadi
8. Sekarang saudara perhatikan yang atas ini. Ruach HaKodes. Sekarang yang bawah. Ruach Yahweh Elohim. Ya. Ruach Yahweh Elohim. Jumlahnya berapa? 8 juga, saudara. Padahal angka 8 itu adalah angka gematria dari huruf Het. Het itu artinya hidup yang kekal. Hayai itu artinya hidup yang kekal, enggak ada matinya, saudara. Ini yang atas Ruach HaKodes, yang bawah Ruach Yahweh Elohim, ya. Sekarang yang di sini. Ini Yahweh, ini Yeshua. Jumlahnya sama juga 8, saudara. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak, saudara. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini. Saya pernah bikin satu materi judulnya Yeshua in the Book of Bereshit atau Yeshua dalam kitab Kejadian. Di sini tertulis Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et haaretz. Ini ada kata Aleph Tau. Makanya kehilat kita namanya Aleph Tau. Ini kalau diterangkan panjang, saudara. Aleph Tau, tapi intinya Aleph itu adalah strong. Aleph itu something divine. Tau itu artinya sempurna atau tamim. Ya. Jadi kalau kita lihat kata Bereshit bara Elohim dan seterusnya ini sudah menceritakan penyalipan Yeshua. Kalau kalimat bahasa Inggris, bahasa Indonesia enggak ketemu, saudara. Tapi kalau pakai huruf Ibrani kata Bereshit saja, itu sudah menceritakan penyalipan Yeshua. Nah, itu sebabnya kita tahu di dalam teks yang saya sering tanya kepada bapak-bapak pendeta, tulisan di kayu salib itu apa? Bunyinya apa? Semua selalu jawab INRI. Ya nggak salah INRI. INRI itu singkatan ini, saudara. Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ini adalah bahasa Latin. Nah, bahasa Yunaninya ini Yesus ho Nazoraios ho Basileos ton Judaion. Itu bahasa Yunaninya. Ya, jadi kita mesti paham. Kalau kita nggak paham di sini, akhirnya kita ya semau gue. Pokoknya aku maunya begitu ya begitu. Nggak bisa. Kita harus ikut polanya Israel. Nah ini, ya makanya tadi kan ada Pontius Pilatus nuliskan begini ya. Yeshua orang Nazaret, raja orang Yehudi, kan begitu. Kan ahli Taurat mengatakan jangan ditulis Yeshua, tapi akulah. Nampaknya mirip ya, saudara. Kan akulah kan juga Yeshua, betul nggak? Tapi kenapa kok ahli Taurat menyuruh supaya tidak menulis Yeshua orang Nazaret, raja orang Yehudi, tapi mengatakan akulah raja orang Yehudi. Karena kalau ditulis Yeshua orang Nazaret, raja orang Yehudi, yang orang mengenal INRI, maka bahasa Ibraninya ini Yeshua Hanasrit wa Melech HaYehudim. Ada yang bilang, kok ada wa Melech, mana ada? Nggak ada, itu adanya ya Melech tok katanya. Ya saya bilang, kamu belajar dari grammarnya Ibrani. Wa Melech ini ada disebut dengan kalimat hakibur. Ya kalau di dalam bahasa Inggris itu to be, saudara. To be itu kan M-S-A, betul nggak? Ya kan? Nah ini kan sama. Ini kalimat hakibur, ada wow di sini. Yeshua Hanasrit wa Melech HaYehudim. Sekarang kalau diambil huruf depannya saja, Yod He Waw He. Makanya ahli Torah ngomong jangan nulis Yeshua, tapi tulislah aku lah. Kalau aku kan depannya jadi ani.
Betul nggak saudara? Kalau Ani kan jadi Alef depannya, nggak cocok dong nama Yahweh. Makanya Pontius Pilatus mengatakan, apa yang sudah tertulis, biar tertulis. Jadi setan itu terus berusaha menghapus nama. Sampai prasasti yang dibuat oleh Pontius Pilatus pun berusaha untuk dihapus. Karena setan nggak suka dengan nama itu. Ya. Nah ini, Yeshua Hanasrit wa Melech HaYehudim. Diambil hurufnya saja, itu jadi Yahweh. Yeshua orang Nazaret, raja orang Yehudi. Nah, sekali waktu saat saya jalan-jalan ke Israel, di dekat pasar, saya lupa nama pasarnya, itu ada tertulis seperti ini, saudara. Ini saya foto ini, ya. Saya foto. Dan saudara lihat di sini, ini ada tulisan Ibrani tapi dengan huruf kursif. Ini membacanya Yeshua Hanasrit wa Melech HaYehudim. Apakah itu suatu kebetulan? Tidak. Ini di sudut pasar ini saya foto. Jadi saudara tidak akan menemukan ini di tempat yang lain karena ini foto hasil jepretan saya sendiri. Jadi setan itu memang terus berusaha untuk mengaburkan nama Bapa. Nah, oleh karena itu siapapun Bapak Ibu Saudara yang saat ini menghapus nama, kembalikan lagi mumpung masih ada kesempatan. Itu. Jadi hari ini penerangan ini akan membawa sebuah pandangan bahwa memang Bapak Yahweh ingin namanya dimasyurkan. Bapak Yahweh ingin namanya ditinggikan, dimuliakan supaya menjadi terkenal. Sekarang yang terkenal bukan nama Sang Pencipta. Ya saya nggak perlu sebutlah, tapi nama-nama itu yang jadi terkenal. Tapi ayo sekarang bikin nama Bapak Yahweh terkenal di seluruh penjuru dunia. Setan akan gemetar, saudara. Karena dia nggak suka. Jadi pagi ini, biarlah apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada saat pagi ini Engkau telah memberitakan firman. Kami tahu bahwa Engkau menghendaki namamu dimasyurkan. Tapi kuasa-kuasa lain berusaha untuk memelesetkan nama itu. Tapi kami akan kembali kepada firman-Mu. Karena Engkaulah yang memerintahkannya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Ada pengumuman? Oke. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kami mengajak saudara untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah yang bertemakan Darahmu, Semangat Bagi Mereka. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Minggu 3 Juli 2022 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Tau. Info Men's Club. Hadirilah ibadah Men's Club yang akan diadakan pada hari Selasa 5 Juli 2022 pukul 6 sore di Kehilat. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Huledet Sameach bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat anugerah dan sukacita selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara, Bapak Yahweh
memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Dan sebelum kita akhiri kebaktian kita pada pagi ini, bagi saudara yang berulang tahun di bulan Juli, kami persilahkan maju ke depan. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Silahkan berdiri ke sini. Ya, kemudian yang kedua adalah kita ini minggu pertama ya, saat ini minggu pertama. Seperti biasa, tiap minggu pertama kita akan memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan Kehilat yang sekarang sedang berlangsung. Saudara terus dukung doa supaya jangan ada gangguan, khususnya soal cuaca. Ya, silakan yang berulang tahun di bulan Juli, silakan maju ke depan ini, saudara. Tidak usah malu-malu, saudara akan didukung doa oleh seluruh jemaat Bapak Yahweh. Yang tidak berulang tahun, silakan kita bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Sekarang arahkan tangan saudara ke depan kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mungkin bisa agak ke sini sedikit supaya enggak unyel-unyelan di sana. Agak ke sini ya. Oke. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Arahkan tangan saudara ke depan ya, untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang kami kasihi, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, sebelum kami pulang, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa, Engkau memberikan kado istimewa untuk mereka, yaitu apa yang menjadi misi visi mereka. Bapak Yahweh berkati, sehingga anak-anak-Mu yang berulang tahun mereka boleh merasakan kasih yang begitu sempurna. Apapun yang mereka inginkan, mungkin doa-doa mereka belum terjawab, tapi pada saat ini, di hari ulang tahun mereka, Bapak Yahweh kabulkan sebagai hadiah ulang tahun daripada-Mu. Terima kasih Bapa, diberikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita, serta berkat yang melimpah untuk anak-anak-Mu. Diberikan pula supaya mereka semakin hari semakin dekat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang nanti akan memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan Kehilat Alef Tau ini. Bapak Yahweh memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Bapak. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Kalau sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Terpujilah Engkau, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Ayo kita angkat tangan kita semuanya, kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka bihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
memberkati kita semua. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada
untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya!